Saudara tidak perlu beralasan, aku nggak gereja hari Sabat, padahal aku diujuk untuk penginjilan, padahal aku harus penginjilan dulu. Tetapi kita di sini salah. Kami juga sebagai orang muda, saya sebagai orang muda sangat merasa bersalah sekali karena kadang saya ingin memposting story di WhatsApp. Kadang saya berpikir, nanti kalau saya posting tentang ayat Alkitab nanti bilang, alasan kuncinya itu ayat-ayat story di dalam story yang sesuatu ayat Alkitab. Padahal bukannya gini. Padahal tanpa kita ketahui, dari sekian orang yang menonton suara kita, mungkin ada dari salah satu penonton suara kita itu yang sangat tersimpan di dalam hati. Oh iya ya, aku kok bisa nggak tahu tentang ini. Oh iya, aku lagi ada masalah. Ternyata kalau aku ada masalah, aku harus bersandar sama Tuhan. Aku harus cerita sama Tuhan. Nggak perlu dari orang. Jadi kita di sini diajarkan untuk cara melayani Tuhan dengan cara online atau digital. Seperti ayat inti kita yang tadi yang dibacakan Ibu Sister Emma Paul yang tertulis dari Yesaya 49 ayat 1 yang bunyinya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, alasan mengapa orang Israel dipanggil oleh Tuhan, alasannya agar mereka bisa menjadi terang dunia. Tetapi masalahnya adalah mereka sendiri hanya mau kekabaran itu ada hanya dalam diri mereka sendiri. Orang Israel ini ibaratkan seperti kita. Kita hanya selalu penginjilan di dalam gereja. Mungkin ada salah satu dari gereja ini melakukan khotbah secara online atau menyebarkan khotbah di dalam Facebook atau melakukan ayat-ayat seperti yang saya katakan tadi. Tapi banyak dari kita hanya jika disuruh penginjilan hanya di dalam gereja saja. Tetapi di sini Tuhan memanggil kita juga agar kita bisa menjadi terang bagi dunia. Pendeta Mercado pernah bercerita kepada kami bahwa Pendeta Mercado ini pernah berkhotbah di Ayas. Jadi pendeta ini tidak tahu bahwa ada salah satu dari umatnya merekam video Pendeta Mercado ketika berkhotbah. Lalu 3 tahun kemudian seseorang yang merekam video Mercado ini menelpon Pendeta Mercado. Pertama-tama Pendeta Mercado tidak ingin menjawab karena telepon itu berasal dari timur, dari Jawa Timur. Jadi Pendeta Mercado bilang, salah gitu. Padahal istri Pendeta Mercado bilang, kenapa nggak dijawab? Angkat telepon itu, kata istri Pendeta Mercado. Lalu Pendeta Mercado bilang, dari sininya kata itu. Padahal istri Pendeta Mercado sudah mengatakan bahwa angkat telepon itu. Lalu ketika Pendeta Mercado bilang, halo ini siapa? Tapi orang yang ada di telepon itu berkata, saya adalah seseorang yang merekam Anda ketika berkhotbah 3 tahun yang lalu. Dan saya ingin Anda berkhotbah di Arab Saudi. Saudara-saudara, hanya sebuah video dapat membangkitkan dirinya untuk mengatakan itu sama Tuhan. Lalu kata Pendeta Mercado, saya tidak punya khotbah yang ingin saya katakan di dalam online. Atau bisa kita sebut Pendeta Mercado ini belum mempunyai akun YouTube yang untuk dimana dia berkhotbah untuk dipostingnya. Karena kalau misalnya kita dari WhatsApp, kita kirim video hanya dalam waktu 4 menit saja, sisanya terpotong dan tidak bisa terkirim. Jadi Pendeta Mercado itu bilang, saya tidak punya khotbah untuk dikhotbahkan katanya. Lalu orang ini berkata, kau punya khotbah Pendeta, berkhotbahlah katanya. Tapi Pendeta ini tetap bilang, saya tidak punya khotbah katanya. Lalu orang ini berkata, saya punya khotbah. Lalu seseorang ini mengirimkan linknya dan Pendeta Mercado berkhotbah secara online. Lalu dari cerita yang Pendeta Mercado katakan tadi bahwa hanya sebuah video hanya dari WhatsApp, mungkin seperti orang mama juga di rumah orang bapak sering buka YouTube, mungkin tiba-tiba ada scroll di beranda YouTube, Facebook, ada seseorang yang berkhotbah, berinjil. Tidak hanya mereka yang bisa, tapi kita harus menanamkan kepada diri kita sendiri, aku bisa kok melayani. Gak hanya di gereja, aku bisa melayani juga, bisa melayani kita itu sampai ke luar negeri. Nah, namanya juga kita mengirimnya melalui online. Semua orang
kita. Lalu coba kita buka ayat Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus Tuhan turun ke atas kita jika kita selalu ada, dan kita akan dijadikan saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di saat ini ada yang sedang viral di TikTok atau Facebook tentang jejak kaki Yesus yang berada di Bukit Zaitun, yang dimana orang sangat percaya akan jejak kaki itu adalah benar-benar jejak kaki Yesus. Tetapi saya percaya saudara-saudara yang ada di sini tidak akan percaya akan halnya itu. Tetapi kita hanya percaya akan adanya Yesus, tidak ada jejak kaki Yesus. Mereka hanya datang ke Bukit Zaitun itu hanya buat megangnya doang, dipegang, dielus-elus, berdoa. Mereka percaya kalau mereka berdoa di situ, doa mereka akan dijawab. Tetapi saya percaya saudara-saudari yang ada di sini tidak akan percaya akan, mungkin kita tidak tahu itu fakta atau opini, tetapi hanya gara-gara hal-hal seperti itu, saya percaya orang tua kami tidak akan percayakan hal-hal seperti itu. Jadi ada 3 bagian yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudari. Yang pertama yaitu perintah Tuhan. Saya ingin bertanya sekali kepada Opung Nababan. Opung, apa alasan Opung harus melakukan perintah Tuhan? Kenapa Opung harus, aku gerejanya hari Sabtu? Karena di Keluaran 20 ayat 8 kita ada tuliskan hari Sabtu. Itu juga perintah. Jadi saya ingin menanya, menurut pendapat Opung, mengapa Opung harus mengikuti perintah Tuhan itu? Ya, kata Opung Nababan tadi, karena ingat hari Sabat, karena hari Sabat adalah tempat untuk kebahagiaan. Jadi seperti yang tertulis dari kitab Kisah Para Rasul ayat 1-8, kita garis bawahi tadi yang mulai dari kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alasan mengapa kita harus mengikuti perintah Tuhan, agar kita dijadikan saksinya agar kita dijadikan saksinya di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua yaitu janji Tuhan. Setiap manusia pasti memiliki janji. Seperti kalau misalnya kayak orang tua, nih sering banget kalau anak-anak, kalau mamanya pergi ke pesta, mak nanti kalau ke pesta beliin itu ya gula-gula, beliin telur gulung. Terus mamanya bilang, iya buru nanti kebawain ya telur gulung. Padahal sampai nanti mamanya di rumah, mak telur gulungnya mana? Gula-gulanya mana? Kok nggak dibawa? Oh iya buru lupa aku katanya. Seorang manusia sering sekali lupa. Tetapi kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa janji Tuhan kepada kita? Janji Tuhan kepada kita yang tertulis dari Ibrani 13 ayat 5 yang isinya, Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dan dari kitab Kejadian 20 ayat 15 bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Satu ayat lagi yang tertulis dari Filipi 4 ayat 19 bahwa Allah mengatakan bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Seperti bacaan mission saya tadi, bahwa Allah tidak akan membiarkan si Emi akan meninggalkan keluarganya dalam keadaan sulit. Tadi suaminya si Emi, dia bekerja di sebuah perusahaan, tapi karena perusahaannya terjadi masalah atau bangkrut, jadi suami si Emi ini bekerja setengah paruh waktu. Jadi si Emi merasa bingung, anakku ada 3, suamiku kerjanya paruh waktu. Apa yang harus saya lakukan? Dengan cara media sosial yang tadi, dia menemukan
sebuah pekerjaan, yaitu tentang penanaman. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada kita. Kita jangan pernah lihat manusia aja ingkari janji, pasti Tuhan mengingkari janji lah, jangan kayak gitu. Tetapi Tuhan, hanya Tuhan yang tak pernah mengingkari janjinya. Yang ketiga, kenapa kita harus ingat janji Tuhan itu? Jawabannya itu karena Tuhan memanggil kita untuk kemuliaannya. Judul terakhir ini saya akhiri dengan sebuah cerita yang Pendeta Makario juga pernah ceritain tentang seorang gadis yang bernama Mama Yambe. Jadi seorang gadis ini dipanggil pendeta untuk melayani atau menginjil. Lalu si perempuan ini gak tahu kenapa dia bilang, ya pendeta, saya mau, saya akan pergi, I will go, katanya gitu. Jadi setelah sampai di rumah, seorang wanita itu bilang, kenapa tadi aku jawab ya, aku aja gak tahu menginjil, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Kunci dari seorang wanita itu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu berkhotbah, saya tidak tahu menginjil, dan saya tidak ada pengetahuan tentang apapun, katanya seperti itu. Ajari saya, tumpahkan tangan-Mu yang Roh Kudus itu untuk membantu perjalanan saya dalam melayani. Lalu si perempuan ini bilang, aku hanya punya tangan dan juga punya radio. Jadi seorang wanita ini membawa, setiap dia kemana dia bawa radionya. Lalu dia putar dengan suara yang paling keras. Lalu ketika dia beristirahat, di sampingnya dia melihat sebuah bar. Seperti yang kita ketahui, bar ini adalah tempat menjual sebuah alkohol, minum-minuman keras. Jadi si Mama Yambe ini masuk ke dalam bar itu sambil memutar radionya tadi. Terus ada seorang langganan di bar itu sambil meminum. Jadi ketika si Mama Yambe ini memasang radionya, mereka juga ikut mendengar tapi sambil meminum alkohol. Enak juga ya, banyak. Apa ya ini gitu. Jadi mereka setiap mau pergi ke bar tadi, mereka sendiri yang membawa radionya karena mereka tidak tahu si Mama Yambe ini orang mana, dia tinggal di mana. Mereka juga gengsi. Kalau orang sekarang gengsi banyak. Nanti dia kan seorang gadis, masa aku minta radionya, masa aku nyuruh dia datang gitu. Jadi mereka membawa radionya ke bar, mereka mendengar firman Tuhan sambil meminum alkohol. Tetapi puji Tuhan, setelah mereka mendengarkan ayat itu, setelah mereka mendengarkan firman Tuhan dan puji Tuhan, mereka saat ini masuk ke gereja Advent. Amin saudara-saudara. Dan tidak hanya sampai di situ, seseorang yang memiliki bar itu ternyata selama ini mendengarkan radio yang dipasang si pengawas tadi yang langganan bar di situ. Jadi dia ditanamkan dalam hatinya bahwa bar yang dia tempati saat ini tidak hanya akan dijadikan bar lagi, tetapi dia akan menjadikannya tempat yang kudus dan menjadikan itu gereja Advent. Jadi dari cerita si Mama Yambe ini juga kita belajar bahwa mungkin kita nggak tahu seseorang yang melihat story kita atau menonton penginjilan atau khotbah yang kita sampaikan melalui YouTube, Instagram, Facebook, mungkin kita tidak tahu bahwa mereka mencari tahu sendiri apa sih ini, kenapa ayatnya ini. Mereka pasti mencari ayat Alkitab dan banyak sekali orang di luar sana yang tidak mengenal Advent. Tapi mudah-mudahan dengan ayat yang kita sampaikan melalui online atau digital, khotbah yang kita sampaikan dapat membangun hati mereka untuk bertanya, oh ternyata ini. Kemarin saya berkata sama pendeta, Pak pendeta, dulu waktu aku SD aku pernah ke Cikampek. Terus ada orang tua bilang, oh yang orang Advent itu ya yang gereja hari Sabat. Iya nanti lah. Oh kami juga gereja loh, gereja hari Minggu. Tapi kami hari Sabatnya itu dinamakan hari Minggu katanya gitu. Tapi karena saya tidak tahu apa, saya oh iya nanti pulang saya bilang. Padahal setelah kelas 3 SMP saya tahu bahwa hari Minggu itu bukan juga disebut hari Sabat. Jadi mungkin mereka tahu tentang hari Sabat, mungkin mereka tahu tentang Advent. Tetapi yang tidak mereka tahu adalah isi dari Sabat itu apa. Jadi yang harus kita lakukan pendeta apa? Mereka tahu kok pendeta tentang Sabat. Untuk memancing mereka masuk ke Advent itu caranya gimana? Lalu pendeta bilang, setiap kita mau posting di YouTube, Instagram atau WhatsApp, itu kita kalau bisa kita pasang logo Advent kita di samping story itu. Karena kami juga di Parapat sudah diajarkan cara mengedit sebuah video dengan
muda atau seusia saya, mari belajar bersama-sama, dan saya juga ingin orang tua kami mendukung dan mengajar-ajari kami dalam pembuatan akun untuk membuat penginjilan secara online. Dan saya